Halo teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai mayoritas minoritas yang ada di suatu negara. Yang kasusnya kali ini, saya mengambil Kanak, New Caledonia. Kita masuk ke bagian profilnya terlebih dahulu. Nah, New Caledonia adalah wilayah Prancis dengan sejarah kolonisasi sejak 1853. Penduduk asli Kanak dipindahkan ke reservasi adat, sedangkan tanah subur diserahkan ke pemukiman Eropa yang menciptakan ketimpangan sosial dan demografis yang bertahan hingga sekarang. Kanak sekarang menjadi minoritas numerik yang hanya sekitar 41% populasi asli, sementara mayoritas terdiri dari pendatang Eropa, Wallis Futuna, dan Asia Polinesia yang tinggal di pusat kota. Pemisahan ruang sosial ini memperkuat identitas budaya Kanak yang kaya, terlihat dari lebih 28 bahasa Austronesia yang berbeda, pakaian tradisional robe mission, serta sistem klan dan rumah upacara Grand Chase. Simbol adat seperti totem kayu hub dan panah di atap rumah masih digunakan sebagai penanda leluhur dan legitimasi sosial, terutama bertahan di perdesaan dan Loyalty Islands. Ini menunjukkan keberlanjutan budaya Kanak meski menghadapi tekanan kolonial dan modernisasi. Kita masuk ke pembahasan kedua. Jadi, struktur masyarakat New Caledonia merupakan contoh model masyarakat plural menurut J.S. Furnival, yang menggambarkan bagaimana beberapa kelompok etnis hidup berdampingan dalam satu wilayah politik, tapi tidak sepenuhnya bersatu secara sosial, ekonomi, dan budaya. Dalam konteks ini, Kanak tergolong kelompok minoritas yang dominan secara budaya karena memegang otoritas adat terkait tanah, ritual, dan struktur sosial yang diakui secara formal lewat senat adat. Meski begitu, kelompok non-Kanak mendominasi bidang ekonomi dan administrasi negara akibat rekayasa kolonial berupa pengambil alihan tanah, pembangunan pusat pemerintahan di Numa, serta industri nikel yang menguntungkan perusahaan asing dan pekerja migran. Dengan demikian, ada dualitas dominasi. Kanak kuat secara budaya, sedangkan kekuasaan ekonomi politik lebih berpusat dan terpusat pada komunitas pendatang. Jadi, kelompok-kelompok ini bertemu hanya di pasar atau ruang ekonomi, namun tidak menyatu secara sosial dan budaya. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Jadi, konflik antara Kanak dan pemerintah kolonial Prancis telah terjadi selama lebih dari 1 abad. Pemberontakan terbesar terjadi pada 1878, di mana Kanak melawan pengambil alihan tanah adat, dan kemudian pada periode 1984 sampai 1988 ketika FLNKS memproklamasikan Republik Kanaki, memicu bentrokan berdarah. Pada 2024, kerusuhan kembali meletus sebagai reaksi terhadap rancangan amandemen hak suara yang dianggap mengurangi representasi Kanak. Penyebab utamanya adalah kehilangannya lebih dari 80% tanah adat akibat kebijakan kolonial, kesenjangan ekonomi seperti upah yang rendah, dan pengangguran yang 2 kali lipat dibandingkan kelompok non-Kanak, ketidakadilan politik akibat aturan pemilihan referendum kemerdekaan yang berat sebelah, serta marginalisasi budaya melalui dominasi bahasa dan kurikulum sekolah Prancis. Fenomena ini sejalan dengan teori relatif deprivation Ted Robert Gere, di mana ketidakpuasan atas distribusi sumber daya yang tidak adil memicu aksi politik komunal dan mobilisasi oleh FLNKS, manifestasi dari perlawanan kolektif yang menuntut keadilan dan pengakuan budaya. Perspektif etnonasionalisme James G. Kelly memperkuat bahwa identitas Kanak yang terancam secara politik, ekonomi, dan budaya memperkuat semangat perjuangan mereka. Jadi untuk proses integrasi nasionalnya, jadi upaya integrasi nasional muncul sebagai respon untuk mengatasi konflik 1980-an melalui Matignon Accord 1988. Pemerintah Prancis mengakui kebutuhan redistribusi ekonomi dan pengembangan provinsi utara serta Loyalty Islands yang merupakan wilayah Kanak, namun secara ekonomi tertinggal. Jadi, Numa Accord 1998 memperkuat proses state building
dengan devolusi kewenangan kepada pemerintah lokal dan nation building lewat upaya menciptakan identitas bersama melalui penguatan senat adat, afirmasi kuota tenaga kerja kanak, pengakuan simbolik seperti penggunaan dua bendera, dan mekanisme referendum bertahap untuk menentukan masa depan politik. Walau langkah ini menunjukkan kompromi antara kelompok mayoritas dan minoritas, ketimpangan struktural masih ada, dan ketegangan terkait hak suara kembali muncul di tahun 2024. Integrasi berlangsung bertahap dan belum mencapai konsensus final mengenai status politik New Caledonia, yang mencerminkan kompleksitas masyarakat plural kolonial yang belum sepenuhnya bersatu. Sekian dari saya, maaf apabila ada salah kata. Sekian, terima kasih.